Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 15 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Belajar dari Pengalaman. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 44 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menjadi orang-orang yang berhikmat, yang tidak melakukan kesalahan, baik yang pernah kami lakukan ataupun orang-orang yang pernah melakukannya, sehingga kami tidak mengulanginya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Setiap kita bisa melakukan kesalahan. Namun yang membedakan seseorang bijaksana dan tidak bijaksana adalah setelah melakukan kesalahan, apa respon yang akan dilakukannya. Kesalahan adalah bagian yang sangat biasa yang terjadi ke dalam kehidupan manusia. Karena di antara kita tidak ada yang sesempurna seperti Tuhan. Dalam keterbatasan ingatan kita, dalam ketidaktahuan kita, di dalam ketidakmengertian, di dalam kekurangan pengalaman. Belum kemudian dari pihak-pihak yang punya tujuan untuk menipu, kita bisa mengalami kesalahan. Namun respon terhadap kesalahan yang pernah dilakukan oleh diri kita ataupun yang dilakukan oleh orang lain, itulah yang menentukan siapa kita dan seberapa berkualitasnya kehidupan kita. Orang yang bijaksana adalah sebelum melakukan kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak perlu dirinya sendiri yang melakukan. Kalau kita tahu dengan jelas bahwa mabuk dan menggunakan obat-obatan itu akan merusak kehidupan, merusak otak, merusak organ tubuh, tidak perlu kita mengalaminya. Karena itu sudah dilakukan oleh orang-orang dengan seluruh resiko yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri yang berdampak kepada dirinya, masa depannya, dan rumah tangganya. Maka orang yang paling bijaksana adalah belajar dari kesalahan orang lain dan tidak perlu dirinya melakukan kesalahan. Tahapan yang kedua adalah tatkala dirinya melakukan kesalahan karena ketidaktahuan dan lain hal, kemudian dia belajar untuk memperbaikinya dan tidak kemudian masuk ke dalam lubang yang sama. Tetapi orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang tegar tengkuk, sebagaimana catatan di dalam Alkitab, dia setelah melakukan kesalahan, melakukan berulang-ulang kali. Namun dia sadar itu kesalahan. Namun orang yang paling parah adalah dia dengan sengaja dan dengan sadar melakukan kesalahan dan dianggap kesalahan itu sebagai sebuah kebenaran. Maka telinganya tertutup kepada nasihat yang seperti apapun juga. Kategori seperti apa sahabat perjalanan kita di dalam ragam manusia, di dalam menyikapi kesalahan. Belajar dari pengalaman. Dalam Mazmur 44 yang kita baca tadi, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Raja dan Allahku yang memerintah kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan nama-Mulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Perlawanan di bangsa Israel di zaman terdahulu adalah melawan musuh-musuh di dalam kondisi perang memang secara fisik. Mengangkat pedang, mengangkat senjata untuk memenangkan peperangan. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Namun perang yang harus kita menangkan saat ini bukanlah peperangan fisik, tapi peperangan melawan diri sendiri. Musuh terbesar dalam hidup manusia adalah dirinya sendiri. Keberdosaan dirinya, kekeras-kepalaan dirinya, kebiasaan merasa benar, kebiasaan menutup telinga kepada nasihat, kepada masukan. Dia tidak pernah mau belajar.
Dan yang paling parah, sebagaimana penjelasan tadi dari ragam orang bagaimana belajar dari pengalaman kesalahan, bahwa dirinya setelah berbuat salah justru merasa yang paling benar dan justru menyalahkan orang yang hidupnya dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan, sesungguhnya masa depan memang di tangan Tuhan. Tapi masa depan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita rusak oleh tangan kita sendiri. Maka pada bagian ini ada dua tangan. Satu tangan Allah yang bisa memberikan kemenangan kalau kita penuh dengan ketundukan. Allah memberikan rangkaian keselamatan yang tersedia secara penuh kepada setiap manusia yang mau datang kepada Dia, yang mau percaya kepada Kristus. Namun respon orang justru yang mencelakakan dirinya. Kita tahu dengan jelas bagaimana Petrus menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati Yesus. Saul hanya menjadikan dirinya sebagai raja dan tidak menjadikan Tuhannya sebagai raja, maka jatuh. Nasihat bahwa jangan menengok ke belakang, tetapi apa yang terjadi? Istri Lot nengok ke belakang dan menjadi tianggaran. Tuhan sudah memerintahkan, masuklah, bertobatlah. Memanggil kemudian Nuh kepada binatang-binatang yang jauh lebih patuh daripada manusia. Sementara manusia melawan Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan melalui Nabi Nuh. Dirinya tidak pernah belajar untuk bagaimana menjadi lebih baik. Sehingga apa yang didapatkan setelah melawan semua perintah-perintah Allah dan tidak pernah mau belajar daripada kesalahan orang-orang yang terdahulu. Yang terjadi adalah kebinasaan. Kebinasaan masa depannya sekalipun dirinya masih hidup. Orang kemudian tidak mempercayainya. Dan iman kita menjadi binasa. Kita lebih menuruti suara kegelapan daripada suara Tuhan sendiri. Sahabat seperjalanan, mari kita coba untuk menengok diri kita masing-masing. Apakah kesusahan hidup yang terjadi pada diri sahabat seperjalanan yang sekarang dialami, apakah benar karena kondisi luar atau sesungguhnya karena itu disebabkan oleh diri kita sendiri? Banyak orang yang kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan kepercayaan, tidak mendapatkan peluang untuk maju karena dirinya sendiri yang menutup masa depannya, karena kemalasan, karena ketidakjujuran, karena sikap egois, karena sikap keras kepala. Maka kalau kita lihat belajar daripada kebenaran firman Allah, orang-orang yang memiliki karakter, dia akan dipercayai oleh Allah. Orang-orang yang mentaati kebenaran firman Allah, orang-orang yang belajar daripada orang-orang yang punya keberhasilan dalam hidup, karena dia tidak memasukkan dirinya ke dalam kesalahan yang berulang kali. Pengalaman-pengalaman yang salah ataupun pengalaman-pengalaman yang sukses, itu menjadi patokan untuk kita tidak mengulangi kesalahan dan kemudian mengikuti langkah-langkah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang baik yang perlu kita ikuti, yang perlu kita teladani, yang perlu kita mengikuti jejak langkah yang sudah dilakukannya. Mari sahabat seperjalanan, belajarlah dari pengalaman hidup, baik dari pengalaman diri sendiri ataupun dari pengalaman orang lain. Jangan kesalahan yang sama diulang berkali-kali sehingga kita menjadi orang-orang yang membinasakan diri sendiri oleh kelakuan diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah kami terus belajar dari pengalaman untuk tidak melakukan kesalahan berulang-ulang. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.